Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga pembuka IPL musim 2024-2025 yang mempertemukan Manchester United versus Fulham. The Red Devils mengawali perjalanannya di musim baru ini dengan kemenangan tipis 1-0. Mereka tampil cukup dominan dengan 55% ball possession dan melepaskan 14 tembakan, yang mana 4 diantaranya merupakan big chance. Di awal musim ini, MU masih akrab dengan masalah penyelesaian akhir atau finishing. Dari total semua tembakan menghasilkan nilai XG yang tinggi, 2,51, dan hanya berhasil dikonversi menjadi 1 gol saja. Gol sematawayang itu pun baru dicetak di menit-menit akhir melalui striker baru mereka, Joshua Zirkzee. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Pada awal musim ini, Erik ten Hag kembali menggunakan formasi pakemnya musim lalu, 4-2-3-1. Sama dengan laga sebelumnya di Community Shield, MU memulai laga tanpa striker murni. Bruno di lini depan diplot sebagai false nine yang ditopang oleh Rashford, Mason Mount, dan Amad Diallo. Di tengah, Maino dan Casemiro jadi gelandang jangkar. Di belakang, Mazraoui langsung debut mengisi pos fullback kanan, sementara Dalot digeser ke kiri, dan pos center back diisi oleh Martinez serta Maguire. Di kubu lawan, Fulham juga turun dengan formasi yang sama, 4-2-3-1. Smith Rowe yang baru saja direkrut dari Arsenal langsung starter di pos nomor 10. Selain itu ada dua mantan pemain The Gunners lainnya, yakni Alex Iwobi di pos winger kiri dan Bernd Leno sebagai penjaga gawang. Pada fase awal build up, MU menerapkan struktur yang berbeda dari laga sebelumnya. Casemiro drop di samping dua center back MU, meninggalkan Maino sendirian di tengah, dan dua fullback memposisikan dirinya lebih naik. Salah satu di antara Mazraoui dan Dalot bisa invert ke koridor half space. Shape ini untuk mengakomodasi pemain tengah dan depan dalam melakukan umpan kombinasi. Pada beberapa momen, terlihat MU menerapkan double inverted fullback dengan Mazraoui dan Dalot yang masuk ke koridor half space secara bersamaan. Khusus untuk Mazraoui, saat bola di sisi jauh, ia akan merapat dengan invert ke tengah, dan saat MU melakukan sirkulasi, ia akan melebar membuka ruang untuk menerima umpan. Invertnya fullback MU, selain sebagai extra man di tengah membantu Maino, juga bisa difungsikan untuk mengikat winger Fulham dan membuka jalur umpan langsung ke winger di koridor sayap. Pada fase attacking, Bruno dan Mason Mount bisa bergantian untuk mengisi posisi striker di depan. Pada klip ini, Mount dan Bruno start dari ruang antar lini Fulham. Mount memantulkan bola ke Casemiro dan Bruno sebagai third man berlari mengekspos ruang di belakang backline. Sayang finishingnya masih terhalang oleh Bernd Leno. Pun begitu, meski di atas kertas Bruno yang diplot jadi false nine di depan, namun pada prakteknya ia juga sering roaming bergerak melebar ke area sayap, dan Mason Mount yang akan mengisi posisi striker di depan. Hal ini dilakukan karena Bruno lebih punya kelebihan dalam proses penciptaan peluang lewat kemampuannya melakukan distribusi bola. Seperti yang terlihat di sini, ia yang berada jauh di belakang mengirimkan umpan vertikal kepada Rashford di depan. Mason Mount melakukan diagonal run ke kotak penalti. Lagi-lagi sontekannya ini bisa digagalkan oleh Bernd Leno. Ten Hag memasukkan Joshua Zirkzee di babak kedua, tepatnya pada menit ke-60. Ruang taktik sebelumnya pernah membahas Joshua Zirkzee sebagai striker yang gemar bergerak roaming untuk menjemput bola, menciptakan koneksi, dan ikut berperan di fase chance creation. Hal ini pun terlihat pada laga ini, di mana penyerang berambut kribo ini sering turun ke lini kedua. Di momen ini, terlihat bagaimana pergerakan Zirkzee bisa menarik pemain Fulham dan menciptakan ruang tembak bagi Bruno Fernandes. Zirkzee mencetak gol kemenangan MU di laga ini. Di proses golnya pun terlihat dari pergerakan Zirkzee yang turun ke lini tengah.
Bermula dari di build up lewat kiper, Lisandro Martinez berhasil mengirimkan umpan progresi ke Bruno Fernandes yang juga bisa melewati satu pemain Fulham yang menjaganya. Di depan, Rashford melakukan run in behind yang menarik backline Fulham mundur. Di situasi ini terlihat bagaimana kecerdikan dari Zirkzee yang melakukan counter movement dengan turun ke tengah untuk mengekspos lini tengah Fulham yang kosong dan jemput bola untuk ciptakan koneksi dan melakukan sirkulasi ke sisi lainnya. Setelah mengumpan, ia yang minim kawalan langsung bergerak masuk ke kotak penalti menyambut crossing dari Garnacho. Sedikit sentuhan kakinya cukup untuk mengubah arah bola yang nggak bisa dijangkau oleh Leno. Pada wawancara akhir laga, Ten Hag mengemukakan soal kualitas Zirkzee dalam melakukan link up, dan ini yang jadi taktiknya untuk dikombinasikan dengan gelandang berkualitas di sekitarnya, sehingga mampu mengontrol permainan. Satu hal yang jadi catatan, saat Zirkzee roaming dari posisinya, terlihat tidak ada pemain MU lainnya yang mengisi area yang ditinggalkan, sehingga beberapa kali tidak ada pemain MU di depan atau pos nomor 9. Di awal musim ini, terlihat saat tidak menguasai bola, MU bertahan dengan cukup proaktif. Mereka akan melancarkan high press yang dieksekusi secara kolektif. Struktur blok press MU adalah 4-4-2 atau 4-2-4 dengan winger yang posisinya hampir sejajar dengan dua presser di tengah. Bruno dan Mason Mount akan bergantian melakukan pressing kepada center back yang bawa bola dan marking ke gelandang bertahan Fulham. Gelandang MU di tengah yang melakukan man marking akan bergerak naik untuk mengikuti pergerakan gelandang lawan. Terlihat di sini bagaimana dengan high press berbasis man marking yang dijalankan secara kolektif bisa menyulitkan Fulham dalam melakukan bangun serangan. Pada laga ini, high press MU total mendapatkan 7 kali high turnover atau merebut bola di area tinggi, yang mana 3 dari 7 high turnover tersebut bisa dikonversi jadi peluang. Di klip ini terlihat bagaimana MU bisa merebut bola di area tinggi dengan high press kolektifnya. Sayang, tembakan Bruno dengan kaki luarnya masih membentur tubuh Leno. MU membuka perjalanan panjang musim ini dengan kemenangan. Meski belum sempurna, sudah terlihat beberapa hal positif mulai dari variasi build up, serangan fluid, serta pemain-pemain baru seperti Mazraoui dan Zirkzee yang terlihat sudah cukup nyetel dengan taktik Erik ten Hag. Ia pun nampak cukup puas dengan clean sheet di laga ini. Ten Hag menggarisbawahi soal garis pertahanan tinggi, yang mana bisa membuat gelandangnya bisa lebih menyerang. Untuk itu, ia menyebut juga soal pentingnya back four atau pemain belakang yang konsisten tampil. Jika tidak, maka nggak ada latihan, nggak ada rutinitas, dan akan terciptalah celah di belakang.